Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah نواصل درسنا في هذا اليوم. Baik, saya membaca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu wa yarda, wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala syari asy-syekh Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, famata sa'ada al-wad'u al-lughawiyyu 'ala dilalati 'ala sifatin wa lam ya'bahu an-naqlu asy-syar'iyyu wa tariquhu ithbatu, wa hadha yubayyinu shiddatal hajati ila ma'rifatil lisan al-arabiyyi, fa inna min sifatil ilahiyyati ma yakunu thabitan bihi al-wad'u al-arabiyyu tab'an lid-dalili, thumma la tajidu dhikrahu wa tajidu man yazidu sifatan ilahiyatan min ismin wa la yusa'idu 'alaiha al-wad'u al-lughawiyyu. Famathalan ma sabaqa dhikruhu min an-nasmal basiri an-nasmal basiri fihi thalathu sifatin yadullu 'alaiha al-wad'u alaihi al-wad'u lughawiyyu liba'i was-sadi war-ra'i min an-nasmal basiri al-waqi'i isma fa'ilin yadullu 'ala al-basaru wal-busru wal-basiratu. Fal-lisanu al-arabiyyu yadullu 'ala mudammani hadzal ismi min as-sifati walau lam ya'ti dhikruha musarrahan biha 'ala hidatin, fa innahu qad ta'ti sifatul ilahiyyatu madhkuratan fil ismi thumma la tajidu laha dhikran la fi ayatin wala fi haditsin wala fi kalamis salafi istighna'an bi wuduhi dzalika fil lisanil arabiyyi. Pamasalan sifatul matanati yaqta'u ahlus sunnati wal jama'ati annaha sifatun lillahi, wallahu subhanahu wa ta'ala min asma'ihi al-matin, wal sifatul lati fil matini hiyal matanatu. Fa ala qawaidi ahli sunnati hadha maqtu'un bihi, walakinna likillati fahmi dalail syar'i fi hadzal babi wa dha'fil lisanil arabiyyi sara man idza dzukira sifatul matanati yaqulu aina Allah aina ad-dalil wa hadha ad-dalilu bil Qur'anil Karim. Wa taratan waqa'a fi lisani ba'dil mutaakhirin ziyadatu sifatin min asmin wa laysat kadzalika. Famathalan sifatul ahkami la tustafadu min ismil hakimi wa in kanat min sifatillahi lianna al-lisana al-arabiyya ya'ba dzalika. Fal ahkamu aslu fi'li ruba'iyyun wa huwa Ihkam. ya'ba dzalika. Fal ihkamu aslu fi'lihi ruba'iyyun wa huwa ahkama, wa ammal hakimu fal aslu fi'lihi thulatsiyyun wa huwa hakama, fayakunu minhu sifatani faqat huma al-hukmu wal hikmatu. Nah, qala rahimahullah ta'ala, setelah menjelaskan beberapa sifat, dan dari ayat dalam Quran itu ada beberapa penyebutan sifat dari sisi pendalilan. Kemudian menjelaskan bahwasanya dari nama itu ada terkandung satu sifat atau lebih, dan beliau menyebutkan contoh dari nama Allah Subhanahu wa taala. Allah menunjukkan atas sifat yang satu, yaitu al-uluhiyah. Kemudian nama Allah al-Hakim terkandung padanya dua sifat, hikmah wal husn. Wa ismul basir menunjukkan terhadap tiga sifat, al-basar wal busr wal basira. Kemudian kata beliau, maka kapan peletakan
al-lughah menopang terhadap penunjukan terhadap sifat. Kemudian penukilan syar'i itu tidak mengingkari hal tersebut, maka jalannya adalah kita tetapkan sifat padanya. Jadi kalau ada ditopang oleh bahasa, peletakan bahasa untuk penetapan sifat dan tidak ada dalil yang melarang hal tersebut, maka penetapannya, maka jalan untuk hal tersebut adalah penetapan sifat. Kemudian kata beliau, dan ini menjelaskan butuhnya kita untuk mengenal lisan al-Arab, ini bahasa Arab. Kenapa? Kata beliau, fa inna min sifatil ilahiyyah ma yakunu thabitan bihi al-wajh al-arabiy tab'an lid-dalil. Karena dari sifat itu ada yang tetap dari lisan Arabi, al-wajh al-arabi, itu tapi itu pengikutan terhadap dalil. Sebagai pengikut untuk dalil. Namun apa yang ditetapkan ini la tajidu dzikrah. Engkau tidak dapat. Iya. Tidak dapat dalam Al-Quran, Sunnah. Tidak ada. Tapi melalui apa? Wadul Arabi atau lisan al-Arabi. Dan kadang juga dari sisi pendalilan ini, tajidu man yazidu sifatan ilahiyatan min ismin. Kadang juga engkau dapati seorang mengambil sifat dari satu nama tapi wala yusa'idu 'alaiha wadul Arabi. Artinya menunjukkan wadul Arabi itu tidak sejalan dengan sifat yang ditetapkan dari nama tersebut. Ini akan masing-masing datang contohnya. Kata beliau, lihat, famathalan ma sabaqa dzikruhu min an-nas min basir. Contohnya apa yang telah lewat penyebutannya dari nama Al-Basir. Dari nama Al-Basir ini terdapat padanya 3 sifat. Yang dimana ditunjukkan dari nama tersebut adalah al-lughatul arabi, dari ba, shad dan ra. Nah, ini dari sini nama Allah Subhanahu wa taala Al-Basir yang terletak sebagai isim fa'il. Al-Basir, nama. Maka dari nama ini kata beliau yadullu ala salasati sifatin. Contohnya sifat al-basar, wal-busr, wal-basirah. Iya. Iya kan? Demikian pula akan disebutkan contoh yang lain. Kata beliau, falisanul Arab yadullu ala mudamman hadzal ism min as-sifat. Jadi lisan Arabi itu menunjukkan terhadap kandungan nama ini dari beberapa sifat. Iya kan? Berapa sifat? 3. Walau lam ya'ti dzikruha musarrahan biha ala hidatin. Dan tidak datang penyebutannya secara tegas dengan sifat tersebut. Dari apa yang telah ditetapkan dari sisi mereka. Dari nama dari sifat apa? Al-basar, wal-busr, wal-basirah. Kata beliau, fa innahu qad ta'ti sifat ilahiyah, satu sifat madhkuratan fil ism summa la tajidu laha dzikran la fi ayah wa la fi hadis wa la fi kalam salaf. Namun kenapa disebutkan? Kenapa terkandung pada sifat tapi sifat tersebut tidak disebutkan dari situ, dari hadis, dari ayat, namun diambil dari nama saja. Iya, karena sudah lewat ya. Sudah berlalu. Ada 3 metode dalam penyebutan sifat di apa yang disebutkan oleh musannif. Kadang disebutkan sifat bersama nama. Artinya diambil dari sifat itu, diambil dari nama itu sifat. Kadang juga disebutkan sifat, namun pada hakikatnya itu dari nama, cuma disebutkan secara tersendiri seperti sifat rahmah. Ya kan? Dan kadang juga tidak ada namanya. Iya. Tapi ada sifatnya. Ini masuk dalam sifat apa? Sifat fi'liyah, sifat khabariyah. Seperti tangan. Diambil dari mana? Dari nasun sharih. Tidak ada dari nama. Tidak ada. Iya.
Jadi kenapa bisa diambil? Kata beliau istighna'an bi wuduhi dzalika fil lisanil arabi. Karena mencukupkan dengan jelasnya hal tersebut pada lisan Arab. Jadi ini pendalilan jadi oleh karena itu kata beliau butuh untuk mempelajari bahasa Arab. Iya. Karena peletakan dari bahasa Arab terkandung bisa kita lihat dari sana tercakup sifat dari Allah Subhanahu wa taala. Dari nama yang Allah Subhanahu wa taala khabarkan dalam Al-Qur'an. Contohnya sifat al-matanah. Yaqta'u ahlus sunnati, jelas ahlus sunnah memutuskan bahwasanya itu adalah sifat Allah, al-matanah. Fa inna Allah Subhanahu wa taala min asma'il al-matin. Wasifatu allati fiha al-matin hiya al-matanah. Al-matanah ada disebutkan? Tidak ada disebutkan. Namun kenapa disebutkan sebagai sifatnya? Karena dari nama Allah Al-Matin. Dari lisan Arabi dilihat bahwasanya Al-Matin itu terkandung padanya sifat Al-Matanah. Masdarnya itu Al-Matanah. Masdarnya Al-Matanah. Jadi semua sifat itu diambil dari masdar. Maksudnya dikeluarkan darinya masdarnya. As-Sami' As-Sam', Al-Basir Al-Basar. Al-Basar. Kata beliau, fa'ala qawaid ahli sunnati hada maqtu' bihi, dan ini di atas qawaid ahli sunnah wal jamaah ini jelas pasti. Akan tetapi karena sedikit yang memahami dari pendalalan syariah dalam bab ini dan kemudian lemahnya dari pengetahuan tentang lisan Arabi, maka lihat man idza dzukirat sifatul matanah, maka jadilah kalau disebutkan sifat al-matanah untuk Allah yakunu aina dalil. Mana dalilnya? Mana dalilnya bahwa saya nama Allah memiliki sifat matanah? Mana? Iya. Kalau penyebutan tasrih itu tidak ada. Iya kan? Tapi bagaimana dilihat dari lisanul Arabi? Bagaimana itu bahasa Arab datang? Kata beliau, wa hadzal dalil fil Qur'an Karim, dan dalilnya ada. Tapi tidak secara tegas. Bukan secara sharih disebutkan sifat matanah. Lihat. Kemudian juga kata beliau, wa taratan waqa'a fi lisanil ba'd al-mutaakhirin ziyadatu sifatin min ismi. Lihat. Kadang juga ada seorang menambah sifat dari nama Allah Subhanahu wa taala. Ini lagi lihat dari bagaimana lisan Arabi di sini. Walaysat kadzalik, dan sifat itu bukan dari namanya. Contohnya sifat al-ihkam. Sifat al-ihkam la tustafadu min ismil hakim, tidak diambil dari sifat nama al-hakim, sifat al-ihkam tidak ada. Iya, kalau memang seorang dari sisi lisan Arabi menunjukkan sifat al-ihkam itu bukan diambil dari nama al-hakim. Kata beliau, wa in kanat min sifatillah. Nah, ini tugasnya antum. Cari dari mana? Kenapa dikatakan ihkam dari sifat Allah? Dari mana diambil? Dari perbuatannya kah atau dari namanya? Dari namanya? Namanya? Di mana? Al-Hakim. Hah? Al-Hakim. Dari Al-Hakim bukan. Ada. Ahkamul Hakimin. Ahkamul Hakimin. Iya, dari lihat dia. Lihat sebenarnya. Ya, lihat. Kenapa dikatakan ihkam ini bukan dari sifat Allah tapi yang diambil dari hakim, bukan. Walaupun ini dari sifat Allah SWT, ya mungkin dia bilang itu ahkamul hakimin. Ada dalam ayat. Hah? Enggak. Sifat ihkam diambil dari mana? Kata beliau, ada yang mengatakan ihkam diambil dari al-hakim. Katanya ini tidak diambil dari al-hakim. Bukan dari sifat Allah al-hakim. Kenapa? Lianna lisan Arabi ya'badalik. Karena lisan Arabi tidak menunjukkan hal tersebut. Kenapa? Dari sisi al-ihkam itu asluhu fi'lu ruba'i. Dari 4 kata. Ruba'i. Wa huwa al-ahkam. Wa huwa al-ahkam. Wa amma al-hakim fa asluhu fi'lu thulathi. Bagaimana caranya? Bisa? Iya kan? Yang diambil dari hakim cuma 2. Al-hikmatu wal-hukm. Karena cocok dengan apa? Dengan 3. Sekarang ihkam dari mana? Kalau dari hakim katanya tidak. Kenapa? Karena
lisan Arabi tidak menunjukkan hal tersebut karena ada rubai, ada rubai, ada sulasi. Berarti lisan Arabi berbicara di sini. Tadi penetapan, sekarang apa? Penolakan dari sifat yang ditunjukkan oleh seorang yang mengambil satu sifat dari nama. Berarti ada itu letaknya ahkamul hakimin, ada ayat. Saya ingat ada kayaknya. Min ihkamil Quran. Maksudnya dalilnya ada ayatnya, ada. Saya lupa bahas. Hah? Nah, itu tugasnya. Atin ya. Makanya saya Allahu yahkami hakimin. Ahkam al-hakimin dari rubaiyah. Nanti dilihat, bisa juga di situ. Ya, itu tugasnya antum di mana? Bisa antum cari. Hah? Dari nama, dari sifat hikam itu diambil dari mana? Dari nama kah? Dari perbuatannya kah? Kalau nasum sari ya bisa saja. Tapi kalau dari nama Al-Hakim itu tidak ada. Karena yang disebutkan Syekh di sini itu berbeda dari sisi bangunan. Ada rubai, ada sulas. Nah, ini dia dari sisi lisan al-Arabi. Kata beliau, wa huwa al-hakam fayakunu minhu sifatani faqat huma al-hukm wal hikmah. Nah, ini bentuk pentingnya mempelajari bahasa Arab. Jadi kalau ada orang berbicara ini sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Orang cuma berpatokan pada dalil. Ya kan? Berpatokan pada dalil. Dikatakan apa? Tidak ada. Tapi dalilnya sorry, harus sorry. Tidak ada. Allah tidak menyebutkan sifat al-matana. Tidak. Kita katakan ini diambil dari mana? Dari al-matin. Oleh karena itu lisan al-Arabi tab'an lid-dalil. Dia ikut. Tidak boleh kita tetapkan kecuali ada dalilnya. Dan pendalilan ini diambil dari lisan al-Arabi. Gitu. Paham ya? Nah. وذكر المصنف رحمه الله أدلة مستقلة لتسع صفات من هذه الصفات المذكورة زيادة على استنباطها من الأسماء وهي الألوهية والعلم والسمع والرحمة والحكم والحكمة والتقدير والمكر والعلو فأثبتها بطريق الأسماء وأثبتها أيضا بأدلة مستقلة تشتمل على تلك الصفات. Lihat, kata beliau, kemudian musannif rahimahullah menyebutkan dalil mustaqillah li tis'i sifatin. Maksudnya pendalilan dari yang diambil dari nama atau diambil dari sesuatu, dari sifat atau nama. Kata beliau, lihat, min hadhihi sifat madhkurah ziyadatan ala istinbat min al-asma. Dari nama. Wa hiya al-uluhiyah, ilahun, al-ilm, al-sam' al-rahmah, wal-hukum, wal-hikmah, wal-tadbir, wal-makr. Wal-makr dari mana? Ayat. Ayat. Khairul makirin. Dari nama. Khairul makirin. Wal-ulum. Fa'asbataha bitariqil asma'. Wa asbataha aidan bi adillatin mustaqillah. Ditetapkan dengan jalan nama juga dengan dalil tersendiri. Tashtamilu ala tilka sifat, yang dimana ini mencakup terhadap sifat tersebut. Jadi ini metode beliau ya. Kadang disebutkan sifat yang diambil dari nama, kadang menyebutkan sifat yang diambil dari nama secara tersendiri, dan kadang diambil sifat yang tidak ada namanya. Ini yang sudah lewat 3 kemarin. 3. Nah. وذكر المصنف كما تقدم آيات تدل على صفات إلهية زائدة على الصفات المذكورة في أسماء الله سبحانه وتعالى ومنها ما هو مثبت ومنها ما هو منفي. Nah, di sini barulah musannif rahimahullah itu menyebutkan beberapa sifat. Sifat, kata beliau, dzakar musannif ma taqaddama ayat tadullu ala sifatin ilahiyyah zaidah. Maksudnya yang tambahan dari sifat-sifat yang disebutkan yang diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, dari perbuatannya atau dari nasm sharih.
Kata beliau, fa inna sifatillah bi'tibari wa minha ma huwa musbat wa minha ma huwa manfi. Jadi ini sifat, berarti sifat Allah itu ada dua, ada manfi, ada subutiyah. Ada manfi, ada subutiyah. Nah, fa inna sifatillahi bi'tibari nafi wal itsbati naw'ani. Ahaduhuma sifatun muthbatatun karrahmah wal ilmi wal akhiru sifatun manfiyatun kan nafi dzulmi wan naumi wa yusamma al awwalu sifatis subutiyati wa yusamma tsani sifatil salbiyati. ini dia. Wa hadhihi sifatul ilahiyatul muthbatatu al waridatu fil ayati ghayru tilka sifatil ilahiyatil waridati fil asma'il mutaqaddimati wa iddatuha 58 sifatan ilahiyatan. Kata beliau, dari sifat Allah Subhanahu wa taala dari sisi nafi wal isbat itu dua. Ada manfiyah, ada musbatah. Musbatah dikenal dengan subutiyah dan manfiyah dikenal dengan salbiyah. Sifat subutiyah sama sifatun salbiyah. Siapa yang bisa definisikan ini? Apa itu sifat subutiyah dan apa itu sifat salbiyah? Subutiyah apa yang Allah tetapkan untuk dirinya, begitu pula begitu pula Rasulnya. Apa yang Allah nafikan untuk dirinya, begitu pula apa yang Rasulullah SAW nafikan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, dan sifat-sifat yang disebutkan ini sifat as-subutiyah yang ada pada ayat itu bukan sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam nama. Beda ya, ini beda. Maksudnya di jumlah dari sifat yang dari nama dan sifat yang tersendiri ini itu berapa? Di sini sebutkan iddatuha, jumlahnya ada 58 sifat. Ada 58 sifat. Nah, الصفات الأولى الإذن قال الله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والصفة الثانية الحفظ قال الله تعالى الله خير حافظ وقال ولا يؤوده حفظهما أي لا يكثره ولا يثقله فلا يهمه ولا يوالي به. ثبت هذا التفسير الذي ذكره المصنف عن ابن عباس ومجاهد. والصفة الثالثة والرابعة المشيئة والإرادة قال الله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وقال إن الله يحكم ما يريد إلى غير ذلك من الآيات التي ذكرها المصنف. nah, di sini ada berapa sifat? Dua, al-idzn, kemudian sifat al-hifz, kemudian sifat 3 dan 4 masyiah dan iradah. Ini dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menyebutkan perbedaan antara masyiah dan iradah. Nah, والفرق بين المشيئة والإرادة أن الإرادة تتعلق بالأمر الكوني القدري والأمر الديني الشرعي وأما المشيئة فتختص بالأمر الكوني القدري فتقول مثلا أراد الله أن تكون السماوات سبعا وأراد أن تكون الصلوات المفروضة خمسا فهذا الأول كوني والثاني شرعي. وأما إذا جئت لتستعمل المشيئة فتقول شاء الله أن تكون السماوات سبعا ولا تستعملها في الأمر الديني الشرعي تبعا للخطاب الشرعي. nah, kata beliau di sini di sifat yang kedua al-hifz. Qala Allah Ta'ala fallahu khairun hafidha wa qala ta'ala wa la yahuduhu hifdhuhum. Ay la yukrithuhu wa la yuthqiluhu fala yahummuhu wa la yubali. Tidak. Ini akan disebutkan lagi namanya sifat manfiyah, tapi pendalinya dengan wala yaudu hibbuhuma. Ini penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Di sini penetapan sifat al-hifz. Adapun wala yauduhu ini akan ada. Ini sifat manfiyah untuk Allah Subhanahu wa taala yang bermakna
la yukrithuhu wa la yuskiluhu, ay fala yahummu wa la yubali bihi, tidak menyusahkannya. Dan ini tafsir dari Ibnu Abbas dan Mujahid. Kemudian kata beliau, wal farqu bainal masyiati wal irada anna al irada tata'allaq bil amri al kauni wal qadari. Amr dini syar'i, irada. Jadi berarti ada irada dua ya. Irada kauniyah dan irada syar'iyah. Irada kauniyah bermakna masyiah dan irada syar'iyah bermakna mahabbah. Wa amma al masyiah fatahtassu bil amr al kauni al qadari. Dimanakan dengan irada kauni. Irada kauni. Berarti irada itu ada dua. Sedangkan masyiah itu cuma satu. Siapa yang membagi masyiah menjadi dua? Ibnu Katsir. Ibnu Katsir membagi masyiah menjadi dua. Ya. Benarnya masyiah satu saja, bermakna irada kauni. Adapun irada terbagi menjadi dua. Karena masyiah itu apa yang Allah inginkan pasti terjadi. Dan apa yang terjadi itu dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Mau dia sesuatu benci, kekufuran atau keimanan, terserah. Tidak terjadi kecuali karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kata beliau, "Famathalan aradallahu an takuna as-samawati sab'an." Allah menginginkan langit itu 7 tingkat. Wa arada an takuna as-salawatul mafruḍah khamsan. Dan Allah menginginkan salat itu 5. Maksudnya Allah menginginkan manusia melaksanakan ibadah 5 kali sehari semalam. Kata beliau, fal awwal kauni. Iya. Ini dari kauni Allah Subhanahu wa taala. Terjadi keinginan bermakna masyiah. Terjadi 7 langit. Kemudian yang kedua, syar'i. Ini syar'i dari sisi asal. Allah menginginkan seorang sholat 5 kali sehari semalam. Namun kalau terjadi, maka masuk kauni, masuk apa? Syar'i. Masuk kauni dan masuk syar'i. Iya. Masuk kauni dan masuk syar'i. Namanya irada syar'iyyah. Wa amma idza ji'ta litasta'mila al-masyi'ah. Tapi kalau kau datang untuk menggunakan kata masyi'ah, fataqul sya'allahu an takuna as-samawat. Allah menghendaki langit itu 7 tingkatan. Iya, jelas. Wala tasta'miluha ay masyi'ah fil amri dini syar'i. Tidak. Iya. Tab'an li khitab asy-syar'. Karena ini bentuk pengikutan untuk khitab asy-syar', itu Al-Qur'an. Ya, jadi sesuatu yang dikehendaki itu datang dalam bentuk apa? Sya'a. Iya. Adapun dari sisi Allah inginkan itu kebaikan, iya, atau hal yang bersifat kauni, maka datang dalam bentuk arada. Iya, arada kan ada jelas nanti ayatnya. Wa may yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa may yurid an yudilla yaj'al sadrahu dayyqan haraja. Ini dari sisi irada. Allah menginginkan Islam. Hidayah berarti ini apa? Syar'iyyah. Nah, Wasifatul khamisatu al-ihatatu. Qala Allah Ta'ala wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Wasifatus sadisatu was-sabi'atu was-thaminatu wat-tasi'atu. ini ada 4. Al-hidayatu wasyarhu wal idlalu wal ja'lu. Qala Allah Ta'ala wa man yuridillahu an yahdiyahu shahra sadrahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu an yaj'al sadrahu dayyiqan haraj. Al-ayata. Ini ada 5 sebenarnya. Sifat irada 1, kemudian sifat hidayah, sifat syarh melapangkan, sifat idlal wal ja'al. Sifat idlal itu disebutkan itu tab'an dari nama Allah SWT al-mani'. Dan ini sifat itu disebutkan sifat yang apa kemarin musdawijah dengan sifat al-hidayah. Kalau kemarin kan nama, ya kan? Apa kemarin nama? Al-mani wal mu'ti.
basit, wal qabid. Ya kan? Kalau di sini sifat al-idlal wal hidayah. Ini dari sifat apa namanya? Muzdawijah. Yang muqarrar. Makanya kalau antum lihat dalam ayat disebutkan hidayah sendiri itu ada. Tapi idlal yudhillu man yasha wa yahdi man yasha itu selalu disebutkan dengan apa? Hidayah. Ya kan? Di sini lihat, wa ma fa may yuridullahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa may yurid ay yudhillahu yaj'al sadrahu dhayyqan harajan. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Itu disebutkan. Sifat ilah. Ini tabaan dari nama Allah Subhanahu wa taala al-mani'. Al-mani'. Naam. Wasifatul asyaratu al-wa'du qala Allah ta'ala innallaha ni'ma ya'idukum bih. Wasifatul hadiyata asyarata al-mahabbatu qala Allah ta'ala innallaha yuhibbul muhsinin. Faqala innallaha yuhibbul muttaqin ila ghairi dzalika minal ayati allati dzakaraha al-musannifu. Ini semuanya sudah lihat semuanya. والثانية عشرة الرضا قال الله تعالى رضي الله عنهم. والثالثة عشرة الكتابة قال الله تعالى كتب ربكم على نفسه الرحمة. والرابعة عشرة والخامسة عشرة الغضب واللعن قال الله تعالى وغضب الله عليهم ولعنه. والسادسة عشرة والسابعة عشرة والثامنة عشرة السخط والرضوان والإحباط قال الله تعالى ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه وأحبط أعمالهم. والسخط والسخط لغتان في هذه الصفات فتضم السين وتفتح. والرضوان لغتان في هذه الصفة أيضا فتكسر الراء وتضم وتذكر الصفة بكل لغة منهما. Masya Allah. Syekh kalau bahasa itu bodoh sekali. Kadang sesuatu yang kita belum pernah dapat ada sama beliau. Insya Allah. Bukti ini kita diberi dari dua bahasa tentang as-sakhat was-sukh, waridwan warudwan. Ya, ada lagi kemarin ar-rizq war-razq. Iya, yang kita pahami itu cuma ar-razq. Adapun rizq itu itaat, tapi bisa juga lugah untuk sifat Allah Subhanahu wa taala bermakna masdar. Ar-rizq bukan bermakna ata'an, pemberian, bukan, tapi bermakna sifat untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan masih banyak lagi berapa mungkin tambahan dari sifat yang kita anggap ini sama, namun ada perbedaan sedikit dari sisi bahasa. Karena itu jelas ya, karena ziyadatul mabna yadullu ala ziyadatul ma'na atau ikhtilaful mabna yadullu ala ikhtilafil ma'ani. Itu ada dalam bahasa Arab. Satu huruf itu maknanya besar. Ar-Rahman, Ar-Rahim itu dari masdar rahimah, namun kalau berbeda dari sisi siap wazan itu berbeda maknanya. Makanya dibedakan, ada yang menafsirkan ini, ada yang itu. Iya. Dan itu jelas, apalagi dalam Al-Quran. Kalau dari sisi bahasa saja, bahasa Arab biasa, itu kadang ada. Apalagi dalam Al-Quran, di mana Allah SWT tidak pernah menyebutkan satu huruf kecuali pasti ada maknanya. Mungkin dari sisi Arab bermakna ziyadah, laisa kamitslihi syai'. Ya kan? Atau ma min ilahin illallah. Itu kalau di sisi Arab itu mazaidah. Ya kan? Karena ada min zaidah, ma min zaidah, makanya ma min ilahin itu marfu'. Dikasroh karena harokat munasabah. Tapi dari sisi makna Al-Quran itu namanya tauhid. Betul-betul tidak ada sembah selain Allah. Ya kan? Begitu juga ini. Nah, والصفة التاسعة عشرة والعشرون والحادية والعشرون الأسف والانتقام والإكراق قال الله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم والأسف شدة الغضب. Ini asaf yang bermakna syiddatul ghadab itu ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun asaf bermakna sedih itu tidak ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam ayat di surah
Yusuf, kisah dari Yusuf ya. Nah, wal farqu bainahu wa bainas sukhti anna sukhta shiddatu ghadabin makrunatun bi karahiyatin akthar. ini dia. Perbedaan antara al-asaf dengan sukh atau sakhat. Bahwasanya sukh itu syiddatul ghadab. Iya, tapi makrunatun bi karahiyatin akthar. Sama-sama syiddatul ghadab, namun sukhat itu diikutkan dengan kebencian yang banyak, yang lebih dibanding apa? Asaf. Dibandingkan asaf. Wasifatu tsaniyatu Ini kalau ada tentang tafsir Al-Quran itu ada. Ini ada, bagus dari sisi Al-Fat Al-Gharibah dalam Al-Quran. Yang mungkin butuh di dalam untuk maknanya itu mungkin disebutkan dari begini modelnya. Ketika disebutkan ayat makna sakhat, makna asaf, disebutkan seperti ini. Makanya bisa dibedakan antara sakhat dengan asaf. Wasifatu tsaniyatu wa 'ishruna wa tsalitsatu wa 'ishruna al-karahatu wat tathbitu. Qala Allah Ta'ala walakin karihullahu ba'athahum fatabbatahum wa tathbitu al-habsu wal man'u. Iya. Tathbit maknanya al-habsu wal man', itu menahan. Yuqalu fi hadhihi sifati al-karahatu wal karahiyatu fa hiya lughatani fiha. Karaha dan karahiyah. Nah, War-rabi'atu wal 'ishruna al-maktub. Qala Allah Ta'ala kabura maqatan 'indallah wal maktub wa asyaddul bughdi. Berarti lebih daripada asaf dan sukh. Kalau ini asyad, kalau tadi syiddah. Nah, ini dia. Jadi yang bilang kalau kita artikan kan marah. Semuanya marah, benci. Itu sangat marah, lebih marah. Lebih marah. Nah, Wasifatul khamisatu wal 'ishruna al-ityanu. Qala Allah Ta'ala illa an ya'tiyahumullah wa qala aw ya'tiya rabbuka. Wasifatus sadisatu wal 'ishruna al-maji'u. Qala Allah Ta'ala wa ja'a rabbuk. Wal farqu bainal ityan wal maji'i annal ityana aqwa. Wal maji'u mujarradul wurudi wa ammal ityanu fa huwa wurudun bi quwwatin. ini perbedaannya. Al-ityan wal maji' sama-sama datang. Tapi ityan aqwa. Dikatakan fa huwa wurud bi quwwah. Kalau maji' mujarrad al-wurud. Wasifatus sabi'atu wal 'ishruna sifatul wajhi. Qala Allah Ta'ala wa yabqa wajhu rabbik wa qala kullu syai'in halikun illa wajha. Wasifatut thaminatu wal 'ishruna sifatul infaqi. Qala Allah Ta'ala yunfiqu kaifa yasha. Wasifatut tasi'atu wal 'ishruna sifatul yadaini. Qala Allah Ta'ala ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Wa qala Ta'ala bal yadahu mabsutani. Nah, ini sudah lihat semua tuh? Iya, baik saja. Waqtasara musannifu 'ala al-ayati allati dhukirat fiha al-yadani musannatan li'annaha haqiqatul sifati wa qad waqa'a fil Qur'ani dzikrul mufradatan wa majmu'atan. Wa minal mufradi qawluhu ta'ala tabarakalladzi biyadihil mulk wa minal jam'i qawluhu ta'ala awalam yarau anna khalaqna lahum mimma amilat aydina wa tawfiqu baina hadhil ayati annal mufrad. Di sini kata beliau di ayat ma man akan tasjuda lima khalaqtu bi yadayya bal yadahu mabsutatan. Kata beliau musannif di sini hanya menyebutkan dari ayat yang menunjukkan dua musanna, karena kenapa? Inilah hakikat sifatnya, bahwasanya tangan Allah itu dua. Dan dalam Al-Quran ada penyebutan sifat tangan datang dalam bentuk mufrad, begitu pula datang dalam bentuk jama'.
Lalu bagaimana kita menggabungkan dari tiga kata yang datang ini? Mufrad, musanna, dan jama'. Kata beliau, wa tawfiq baina hadhihi al-ayah anna al-mufrada li bayani jins sifat. Ya, yakni isbat sifatul yad. Berarti diistilahkan apa? Li bayan jins sifat, yakni isbat sifatul yad. Tangan, ya kan? Saya katakan saya punya botol, tapi botol saya itu 3. Saya bisa cuma bilang saya punya botol. Paham tak? Saya punya botol 3, tapi saya cuma bilang sama antum, ada botol di rumah. Maksudnya saya memiliki jenis botol, tapi saya tidak katakan botol saya 3, saya cuma katakan saya ini punya botol. Dan tahu berapa 3 atau itu maksudnya. Untuk menetapkan, kata beliau, isbat sifatul yad, bahwasanya Allah memiliki tangan. Allah memiliki apa? Tangan. Itu dia. Ada yang mengatakan, ini jawaban pertama, untuk lafaz yad datang dalam bentuk mufrad. Yang pertama apa tadi? Untuk menjelaskan apa? Jins sifat, jenis sifatnya, bahwasanya Allah memiliki tangan. Yang kedua, lihat dari siap kalimat, dikatakan tabarakalladzi biyadihi, yad mufrad mudhaf tufidu al-umum ala sahih. Mufrad mudhaf tufidu al-umum. Keumuman mencakup berapa? Mencakup berapa? Banyak. Di antaranya berapa? 2. Berarti ada ta'arud antara 2 dengan 1. Ada ta'arud atau tidak? Sudah tidak ada. Yang pertama, datang penyebutan mufrad cuma apa? Bentuk jenisnya saja. Allah tidak mengatakan tangannya 1, tapi Allah mengatakan apa? Dia punya tangan. Apa ada ta'arud dengan lafaz 2 atau tidak? Tidak ada. Ada yang mengatakan, ini takrij dari Ibnu Utsaimin rahimahullah, dikatakan lafaz yad di situ mudhaf mufrad. Mudhaf berarti memberikan faedah umum. Di antara keumumannya mencakup berapa? 2. Mencakup 2. Ya kan? Sama kalau kan di masjid ada 10 orang. Ya kan? Kalau saya bilang, atau datang 10 orang. 10 orang ini datang kepada kita. Saya bilang, ja'al insan. Saya bilang, datang manusia. 1, ya kan? Lafadznya insan. Kalau saya bilang datang nas, berarti jama', ya kan? Iya. Kalau saya katakan, ja'al insan. 1. Maksud, padahal 10. Saya bilang, insan itu banyak. Bisa 10, bisa berapa? Tapi berapa koinnya di sini? 10. Sama juga, yad. Tangan Allah pada hakikatnya 2. Datang dengan lafaz mufrad. Mufrad di sini mufrad mudhaf, yang diinginkan berapa? 2. Iya. Bisa. Hah? Iya, ini umum. Tapi yang diinginkan berapa? 2. Karena lafaznya jelas. Ini namanya apa? Mufrad mudhaf tufidul umum. Hah? Sebut tangan Allah yang 2. Iya, 2. Yang diinginkan 2. Iya. Al-umum al-murad bil khusus. Iya. La tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Apa untuk menjawab situ? Umatku tidak akan berkumpul di atas kesesatan. Ummati berarti semua umatnya. Kapan ada sepakat? Berarti sepakatnya ini bukan di atas kesesatan. Kalau sepakat al-bid'ah. Apakah mereka sepakat di atas kebenaran? Hah? Makanya kata umat di situ umum tufidu bihi atau tufidu bil khas, khusus. Maksudnya umat yang mu'tabarin. Sahabat, imam yang mengikuti Nabi SAW. Tidak semua umatnya yang keluar dari jalannya. Ya. Ini apa namanya dalam usul fikih disebutkan ya, mufrad mudhaf. Dalilnya menunjukkan mufrad mudhaf tufidul umum. Allah Ta'ala, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bagaimana sisi pendalilannya?
Ni'matullah mufrad, mudhaf, tufidul umum. Seandainya satu, nikmat ini kan satu saja, satu nikmatnya Allah. Terus ucapan sederhana, la tuhsuha, kau tidak bisa hitung. Memang kau tidak bisa hitung satu sih. Paham tak? Kalau satu bisa dihitung tidak? Bisa dihitung. Tapi Allah katakan la tuhsuha. Kau tidak bisa hitung. Satu bisa itu satu. Ya, tapi katakan la tuhsuha berarti menunjukkan nikmat Allah mufrad mudhaf tufidul umum. Maksudnya semua nikmat Allah Subhanahu wa taala kau tidak bisa hitung. Banyaknya berapa? Kemudian kata beliau wa anna jam'a, adapun jama' di ucapan Allah awalam yarau anna khalaqna lahum mimma 'amilat aydina. Lihat wazan af'al. Jama' taksir. Aydina. Kata beliau li ajli at-ta'zim, ay ta'zim Allah, bentuk pengagungan untuk Allah. Kami. Iya, kalau dikatakan khalaqna, kami ciptakan, banyak atau satu? Satu, tapi lafaz datang dengan lafaz jama' nahnu, bentuk pengagungan untuk diri sendiri. Makanya di'azim nafsah, mengagungkan dirinya. Iya, kalau di kita di Makassar sini, kita nih. Apa kita nih? Berapa orang? Sendiri. Kita nih. Bentuk apa? Mulia, orang yang lebih tua. Yang kedua, limusyakalati fil kalam. Untuk kecocokan pada kalam. Ai ja'luhu fi syaklin wahid. Dijadikan dalam bentuk satu model. Liyushila 'ala lisani, supaya memudahkan untuk lisan. Fa inna Allah qala in anna khalaqna lahum. Anna nun. Anna ya, kemudian masuk nahnu. Anna khalaqna. Fa'ilnya na lagi nahnu. Lahum mimma 'amilat aydina. Lihat, di awal dikatakan nahnu. Kemudian kenapa dikatakan jama' juga aydina? Ini untuk limusyakalati fil kalam, supaya cocok. Fanasabal jam'ul madhkur fil af'al, maka cocoklah penyebutan apa? Al-madhkur fil af'al ay yakuna fil ismi aidha. Fil af'al mana? Khalaqna. Wa fil ismi aydina. Berarti cocok? Jama'. Yang ketiga apa? Saya bisa jawab. Jawaban yang ketiga. Hah? Saya sudah yang belajar belum? Tentu. Ingat. Apa? Khalid. Ingat. Jama' paling sedikitnya berapa? 2. Iya, perselisihkan. Ada yang bilang 2, ada yang bilang 3. Yang mengatakan 2 berarti cocok tidak? Cocok. Iya, tapi yang berdalilkan 2 itu dibantah oleh ahlul lughah. Kalau 2 berarti tidak ada perbedaan antara musnad dengan jama'. Yang berdalilkan 2 katakan salat jamaah, dianggap jamaah kalau 2 orang. Terhitung pahala jamaah. Kita salat jamaah. Maksudnya pahala jamaahnya mencakup, berbeda dengan salat sendiri kalau dia 2 orang. Iya, ada bagaimana khilafnya mereka. Tapi 2 jawabannya cukup ya. Wa amma tathniyah, kata beliau, fahiyal muradu haqiqatan. Adapun tathniyah dalam ayat itu yang diinginkan secara hakiki, bahwasanya tangan Allah itu 2. Allahu azza wa jalla lahu yadan, maka Allah Subhanahu wa taala memiliki 2. Sekarang bagaimana sisi pendalilannya bahwasanya yang diinginkan ini adalah hakikat 2 tangan. Naam. Jawab apa? Baca. Wajhu kauniha al-murad. Ini terakhir ya, sudah lewat. Wajhu kauniha al-murad haqiqatan anna al-araba idza utliqatil mutanna faturidu haqiqatahu faqat bi kaunihi itsnaini amma al-mufrad wal jam'u faqad yutlaqani ala ghairil haqiqati fataratan yutlaqul mufrad wa yuradu bihi jam'un wa huwa jinsu wal jinsu afradun katsiratun fataratan yutlaqul jam'u wa yuradu bihi at-ta'zimu ka qawlihi Allahi an nafsi anna khalaqna lahum
fal maqsudu bidzalika ta'zimuhu subhanahu wa qawlihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu hafizun lahafizun wa inna lahu lahafizun fal muradu bidzalika huwa ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, wajhu kauniha al-murad haqiqatan anna al-araba idza atlaqat al-musanna, kalau orang Arab, bahasa Arab, orang Arab kalau dia mengitlaqkan musanna, maksudnya isim musanna dia bilang dua, faturidu haqiqatahu faqat, maka dia inginkan hakikatnya itu, tidak ada yang lain. Beda kalau mufrad, beda kalau jama', itu ada. Kadang diitlaqkan jama' diinginkan mufrad, kadang diinginkan mufrad diinginkan jama', banyak, ada. Tapi kalau musanna itu tidak ada ihtimalnya. Hakikat sesuatu tersebut itu dua, sudah dua. Bikaunihi isnain, keberadaannya itu adalah dua. Wa ammal mufrad wal jama' faqad yutlaqani ala ghairi al-haqiqah. Kadang diitlaqkan untuk bukan yang diinginkan hakikatnya. Fataratan yutlaq al-mufrad yuradu bihi al-jam' wa huwa al-jins, ya kan? Jins. Wal jins afradun katsira. Lihat yang saya bilang tadi. Ya, jins, jadi disebutkan satu tapi dia cuma bayan jinsihi. Saya punya misalnya saya punya berapa? Saya punya botol 3. Saya cuma bilang tadi, saya punya botol di rumah. Maksudnya jenis botolnya saya punya. Iya. Ya kan? Saya juga, kalau saya kasih, saya bilang, saya susun ini. Saya bilang, lihat buku ini. Buku dengan buku beda sama atau tidak? Beda tak? Iya, tapi saya juga lihat buku ini. Saya tidak bilang buku-buku, saya bilang lihat buku ini. Maksudnya jenis buku, ada buku depan. Iya, lihat buku ini jumlahnya begini. Bisa tak? Tapi kalau dua, tidak. Tidak bisa antum 2, 3 atau 1, tidak ada. Jadi kalau satu itu yang ini karena diinginkan jenisnya, atau dengan siap kalimat mufrad mudhaf tufidul umum, mencakup berapa? 2. Kata beliau, wa taratan yutlaqu al-jam'u wa yuradu bihi at-ta'zim. Diitlaqkan jama', tapi diinginkan itu pengagungan dirinya. Kalau dia ngomong, iya, kami di sini padahal sendiri. Iya. Kata beliau, kaqaulillahi ta'ala an nafsihi inna khalaqna lahum, yang mengagungkan dirinya, inna khalaqna lahum. Tidak bisa kita katakan pencipta banyak bersama Allah, tidak ada. Nah, ini pengingkarannya, ya. Maksudnya dari sinilah kita bisa ketahui makna apa namanya nun di sini itu bukan bermakna banyak. Ketika Allah mengitlaqkan nun pada dirinya, tapi mengagungkan dirinya. Begitu pula digunakanlah untuk seorang yang mau mengagungkan dirinya. Kami padahal sendiri, ya, untuk kemuliaan. Fal maqsudu bidzalika ta'zimuhu subhanahu. Kaqaulihi inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, ini dia. Fal murad bidzalika huwa ta'zimullah subhanahu wa ta'ala. Nah. Yang 10. Mana? Nanti akhir-akhir insyaallah. Sekarang kita sedikit kita ambil 3 lembar ini, masyaallah. Banyak. Iya, subhanallah walhamdulillah, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.